Halo, gue Bintang. Halo, gue Caca. Halo, gue Rara. Selamat datang di podcast Bicara. Oke, di sini kita bakal ngegibahin infrastruktur maritim Indonesia. Wah, iya nih, dari informasi yang gue dapet dari Menko Marves, Bapak Luhut Panjaitan di Forum Merdeka Barat, beliau tuh bilang potensi ekonomi maritim di Indonesia tuh sampai 1,33 triliun dolar per tahunnya. Apalagi nih ya, posisi Indonesia tuh kan strategis banget. Indonesia itu ada di kawasan perdagangan dunia sebesar 70% di Asia Pasifik. Wah, keren banget sih ekonomi maritim Indonesia menuju era emas. Tapi kalau kita ngomongin ekonomi sekarang, ini pas pandemi, pasti turun gak sih? Iya banget ya, Badan Pusat Statistik bilang kalau PDB Indonesia tuh turun sampai 3,49%. Other than that, pandemi COVID-19 menyadarkan kita akan pentingnya infrastruktur yang berbasis konektivitas antar wilayah. Salah satunya di sektor maritim ini. That's point. Ngomongin tentang kemaritiman sama infrastruktur nih ya, Menteri Ekonomi kita juga nggak tinggal diam. Beliau nih melakukan pembangunan infrastruktur konektivitas yang terus dijalankan saat pandemi, yakni Pelabuhan Patimban. Kalian udah pernah dengar belum? Pelabuhan Patimban tuh kalau nggak salah yang ada di Subang bukan sih? 100, bener banget. Jadi pelabuhan ini tuh jadi salah satu proyek strategis nasional yang menjadi stimulator pengembangan wilayah Subang dan sekitarnya. Which is proses masuknya barang atau kontainer dari luar negeri nih, udah nggak harus dari Pelabuhan Tanjung Priuk, sekarang udah bisa kita alokasikan ke Pelabuhan Patimban. Oh, jadi kayak bisa di Subang gitu ya turunnya, nggak harus ke Tanjung Priok gitu ya, Ra? Emang kan pengiriman barang dan logistik kayak obat sama makanan ke berbagai wilayah di Indonesia kan emang ujung-ujungnya ngebutuhin infrastruktur yang memadai kan, kayak jalan tol, bandara, rel kereta api, dan sebagai negara maritim ya, yang dibutuhin tuh pelabuhan sama transportasi lautnya kan. Bener banget, transportasi laut emang punya peran yang strategis banget buat ngedukung pembangunan nasional di segala bidang. Transportasi laut juga menjadi infrastruktur penting dalam rangka menggerakkan roda perekonomian Indonesia, khususnya di daerah 3T. Kalian ada yang tahu nggak sih 3T itu apa? Aku nggak tahu. 3T itu terdepan, terluar, dan tertinggal bukan sih? Bener banget. Di daerah itu, pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan berbagai program, apalagi di masa kondisi pandemi COVID-19 ini kan, transportasi laut yang berperan langsung dalam menciptakan kesetaraan dan pemerataan ekonomi. Bin, lu tahu nggak sih apa salah satu program itu? Tahu. Gue tahu banget itu tol laut kan, Cak. Kan program ini udah diresmiin sama presiden kita. Yap, bener banget. Nama programnya itu adalah Tol Laut. Program yang udah dimulai dari tahun 2015 ini sampai dengan tahun 2020 tercatat sudah mengoperasikan 26 trayek angkutan barang laut, 110 trayek pelayanan perintis, dan 6 trayek kapal ternak. Adanya tol laut ini bisa menekan harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi terutama di daerah yang sulit terjangkau. Banyak juga. Ngomong-ngomong nih ya, Ca, ada nggak sih kendala si tol laut ini selama berjalan dari 2015 sampai sekarang tuh? Ada dong, ada pasti. Karena kan ya di dunia ini nggak ada yang sempurna kan ya. Betul. Nah, salah satu kendalanya itu adalah kurangnya dalam pelabuhan yang memadai untuk bersandarnya kapal, terutama di wilayah timur Indonesia, sehingga sulit bagi kapal besar bermuatan 2.500 teus untuk bersandar. Balik lagi ke iklim pandemi nih. Kan semua sekarang instansi pada work from home ya. Kalau sektor maritim sendiri gimana sih, Ra, menurut lu? Iya tuh, Ra, kan emang ada pekerjaan yang harus langsung dikerjain di lapangan langsung gitu kan, kayak nyenderin kapal sama bongkar muat barang, kayaknya emang harus dikerjain langsung deh. Itu gimana, Ra? Menurut gue sendiri nih ya, ada inovasi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan ekonomi maritim di Indonesia. Dan juga kita bisa mengurangi kontak sama manusia supaya kita bisa mengurangi angka peningkatan COVID-19 di Indonesia. Kalian tahu sendiri kan, COVID-19 di Indonesia tuh setiap harinya selalu meningkat. Jadi, gue ada namanya teknologi digitalisasi. Di Indonesia sendiri ini udah ada platform pelayanan kapal dalam jaringan online. Kalian tahu nggak nih kira-kira? Kalau kita
baru pernah mesen tiket kapal penumpang Pelni doang sih. Kalau lu gimana, Bin? Iya sih, kayaknya aku juga baru itu deh, Ca. Soalnya kan, tapi kayaknya yang dimaksud Rati di sini kayak semuanya gitu loh, bukan cuma kapal Pelni doang, kayak penumpang doang ya nggak sih, Ra? Gimana Iya. tuh jelasin, Mbak? Benar. Jadi nggak cuman kita buat pesen kapal penumpang Pelni doang. Gue kasih tahu nih, namanya adalah Inaportnet. Jadi tuh dengan sistem ini, operator pelabuhan yang mengaplikasikannya bisa mengintegrasikan pelayanan dermaga, alat bongkar muat, dan armada truk pengangkut. Jadi tuh sekarang udah bisa lebih terukur buat kapal yang mau sandar maupun yang akan berlayar kembali. Oh, terus gue mau tau dong, Ra, keunggulannya tuh apa aja sih? Nah, tadi kan gue udah mention tentang Inaportnet nih. Inaportnet juga ada kembarannya. Namanya Indonesia National Single Window atau INSW. Gue kasih tahu nih, kelebihan teknologi digitalisasi ini sendiri udah bisa mengurangi jumlah pekerja di sektor kemaritiman. Dan pelayanan ini juga bisa mengurangi tatap muka antara operator pelabuhan dan pengguna jasa. Jadi gue kasih tahu nih ya, yang namanya kayak suap-suap, terus main mata, yang ujung-ujungnya ke gratifikasi atau korupsi itu udah bisa kita tutup rapat-rapat. Serem ya, nggak bisa lagi. Mantap. Kita udah bisa ngurangin. Terus nih ya, penggunaan kertas pun udah bisa kita kurangkan seminimal mungkin. Jadi kita udah bisa berkontribusi buat bumi kita. Jadi kita mengurangi sampah kertas. Dan terus nih ya, yang terpenting green ya. Iya, agar terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pengaturan sistem pelabuhan yang berujung pada efisiensi biaya logistik. Keren banget aja. Iya, keren banget. Terus nih ya, as far as I'm concerned, bangsa Indonesia juga mampu mendayagunakan potensi ekonomi maritim yang luar biasa besar bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa. Kalau kita bisa menggunakan inovasi teknologi yang berbasis industri 4.0 dan manajemen pembangunan yang mensinergikan seluruh mata rantai suplai yang ada. Kayak gini nih ya. Kan tadi kan Ratu udah bahas kayak digitalisasi, industri 4.0 gini ya. If you ask me, sebagai alternatif nih ya, this one would be better. Saat ini kita udah harus mulai nih mengintensifkan pemanfaatan green ocean dan smart ocean. Sehingga pas pandemi ini udah beres nih ya, industri kemaritiman nasional Indonesia tuh bisa makin maju lagi, makin bagus lagi, makin glowing lagi gitu loh. Wait, bentar. Tadi lu ngomongin green ocean sama smart ocean. Itu apa sih sebenarnya? Kayak gini, gue lupa bilang ya. Jadi itu artinya kalau kita mengoperasikan kapal, pelabuhan, atau bisnis perikanan ya, sebisa mungkin kita tuh menggunakan listrik dari pembangkit yang digerakkan oleh energi terbarukan, Ra. Jadi bahan bakarnya tuh nggak terbatas karena sumbernya dari listrik nih ya, dan residu yang dihasilkan tuh nggak mengotori lingkungan sama sekali gitu. Benar-benar. Ngomong-ngomong nih Abin, sumber energinya ada apa aja sih tuh selain gelombang di laut? Oke, benar. Jadi energi laut sendiri bisa bersumber dari banyak hal loh, Ra. Bukan ombak aja, tapi benar yang dari gelombang tadi. Seperti dari perbedaan suhu laut, perbedaan tingkat salinitas, dan pasang surut air laut. Kata Dewan Energi Nasional nih ya, pemanfaatan energi laut bisa jadi alternatif untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 nanti. Wow. Bagus juga ya. Tuh. Nah, aku juga dengar-dengar dari beliau-beliau yang di Dewan Energi Nasional masih terus ngembangin pemanfaatan energi laut sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Benar-benar mereka masih mengembangkan sampai sekarang nih ya. Tapi itu bukan tugas Dewan Energi Nasional aja loh, Ca. Aku mau nekenin di sini tentang pentingnya kerjasama antara institusi pendidikan, industri, pemerintah, dan bahkan pengguna juga dalam membangun inovasi itu diperlukan banget gitu. Furthermore, kesiapan teknologi yang digunakan juga depends on upgrading kualitas sumber daya manusia serta infrastruktur yang udah ada nih. Jadi benar kata Rati sebelumnya yang bilang kalau semua ini itu mata rantai yang nggak bisa diputus. Jadi ini semua tuh sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Keren. Tapi kan ya nih, proses pembangunan infrastruktur sama konektivitas untuk menuju era emas ekonomi maritim Indonesia tuh kan gak segampang kita
ngedipin mata, kayak link langsung jadi gitu kan. Prosesnya pasti panjang. Coba deh lo kasih tau gue. Bener banget, itu prosesnya panjang banget. Nah, maka dari itu, pembangunan ini juga butuh peran serta seluruh lapisan masyarakat, termasuk kita nih sebagai mahasiswa, untuk menuangkan inovasi-inovasi keren yang kita punya nih ya. Basically, kita juga kan nanti yang akan nikmatin hasil pembangunan dan perbaikan sistem konektivitas antar wilayah ini. Kita semua perlu banget mengawali proses ini. Jadi, semuanya ya, gitu. Yap, bener banget. Emang itu tuh udah semestinya udah jadi tugas kita, bukan cuman kita bertiga aja nih ya, bukan cuman Caca, Bintang, dan Rara, tapi kita semua, seluruh masyarakat dan para pendengar podcast ini juga harus ikut serta ya. Oke, sekian podcast dari kami, semoga bermanfaat ya.